Ya, terima kasih Mesa, Anda tetap sama kami di Berita Sore. Mesa, di segmen ini kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi catatan redaksi Berita Sore. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Berita Sore edisi hari ini. Saya Teizar Aitia Rahman pamit undur diri. Jangan lupa untuk ikuti seluruh media sosial BTV baik di Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Tetap jaga kesehatan Anda dan juga tetap semangat. BTV Bersatu Menginspirasi. Warga Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulung Agung gempar. Pasangan suami istri yang juga pengusaha kolam renang ditemukan tewas di rumahnya. Jasad pasangan Tri Suharno dan Ning Nur Rahayu ditemukan di dalam ruang karaoke yang ada di rumahnya. Tragisnya, saat ditemukan, pasangan suami istri itu tewas dalam kondisi terikat dan lehernya terlilit kabel mikrofon. Jasad ditemukan oleh sang anak yang menaruh curiga. Kedua orang tuanya seharian tidak keluar dari rumah. Tim masih bekerja dan Pak tolong secara umum anak perempuannya dari sekitar pukul 5 sore mencari kedua orang tuanya. Ya, dari pagi dilihat kok nggak ada. Jadi sempat dilihat seluruh sekitar rumah dan halaman sebagainya, rupanya beliaunya korban bapak dan ibunya sudah tidak ada. Penyelidikan polisi dengan mengamankan 18 kantong barang bukti, diantaranya bantal yang berlumuran darah serta kabel mikrofon. Tanpa membuang waktu, olah tempat kejadian perkara digelar polisi. Kamar dan keseluruhan ruangan di rumah diperiksa guna menemukan bukti dan petunjuk sebab kematian. Ruang karaoke pribadi yang jadi tempat penemuan jasad diperiksa lebih detail. Polisi juga meminta keterangan saksi dari pihak keluarga dan perangkat desa. Teman-teman sekalian, ya Bapak tunjuk keterangan saksi, petunjuk-petunjuk melalui handphone, petunjuk melalui alat-alat yang lainnya, ya kita gabung-gabungkan, insya Allah sudah ada di daerah. Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama, nanti kita sudah mengetahui apakah itu motifnya seperti apa, ya pembunuhan itu pelakunya berapa orang, dan nanti insya Allah mudah-mudahan bisa terungkap dan tertangkap lagi. Polisi juga mengambil sampel darah pada karpet di ruang karaoke. Sayangnya, rumah tidak dilengkapi kamera pengawas. Tak hilang akal, polisi pun mengumpulkan rekaman kamera pengawas yang ada di sekitar rumah. Hari ini diambil sampel darah, jadi cocokkan yang sampel darah yang lain. Dari kemarin 5, kemungkinan sudah 6. Pengungkapan polisi membuahkan hasil. Pelaku pembunuhan ditangkap. Pelaku diketahui bernama EP alias Glowoh, juga warga Kecamatan Ngantru. Pelaku juga masih kerabat dekat dengan korban. Pelaku ditangkap setelah buron selama 2 hari. Pembunuhan dilatar belakangi persoalan hutang penjualan batu mulia yang diklaim bernilai 250 juta rupiah. Batu mulia dibeli korban Tri Suharno. Saat menagih utang, korban melontarkan candaan yang membuat pelaku tersinggung. Korban ini ditagih utangnya terkait tadi batu mulia ya 250 juta, dianggap candaan sama si korban. Jadi tersangka ini menanggapinya serius. Ketika hendak berpamitan, pelaku pun langsung menghabisi korban dengan dipukul secara bertubi-tubi. Langsung secara spontan
dipukul rahangnya. Ya, korban dipukul rahangnya, jatuh pingsan. Tapi dilihat masih bergerak, semakin murka, dipukul sebanyak kurang lebih 20 kali sambil membentur lantai sehingga tidak bernyawa di situ. Ya, dikaret, ditali tangannya, ditali kakinya, ya dilakban seperti itu. Sementara itu, korban Ning Nur Rahayu dibunuh oleh pelaku saat hendak mencari suaminya. Pelaku memukul korban hingga menjerat leher korban dengan kabel mikrofon hingga tewas. Pelaku menghuni jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tega. Itulah kata yang pantas disematkan kepada SS. Perempuan 29 tahun asal Palu, Sulawesi Tengah itu sampai hati menjual buah hatinya sendiri. SS menjual bayinya yang berusia 1 tahun sebesar 25 juta rupiah. SS sendiri menerima uang 12 juta rupiah. Terungkapnya kasus berawal saat SS melapor ke polisi. Dalam laporannya pada akhir Mei 2023, SS mengaku jika anaknya diculik. Laporan dibuat setelah didesak suami sirinya yang menanyakan keberadaan bayinya. Karena SS mengaku bayinya diculik, sang suami pun mendesak untuk segera melapor ke polisi. Tentunya dengan ada laporan penculikan tersebut, kita kan melakukan pemeriksaan. Di mana diculik, di mana tempatnya, kemudian diculik di bandara. Nah di bandara itu kan ada CCTV. Nah dari CCTV itu dapat bahwa anak itu kan diserahkan langsung pada perempuan F, inisial F. Penyelidikan polisi berujung dengan pemeriksaan rekaman CCTV Bandara Sis Ajufri. Ternyata diketahui SS menjual bayinya ke seorang perempuan berinisial F. Dari Sulawesi Tengah, bayi dibawa ke Jakarta dan selanjutnya diterbangkan ke Kepulauan Bangka Belitung. Polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Selain SS, ibu sang bayi ada M, warga Bekasi yang sudah 9 kali menjual anak-anak. Lalu LK warga Jakarta yang berperan membantu M menjual bayi ke tersangka Y. Tersangka Y kemudian membuat akte kelahiran seolah-olah bayi itu adalah putrinya sendiri. Tersangka Y kemudian menyuruh A untuk menjemput bayi itu dari kota Palu menuju Kepulauan Bangka Belitung. Sementara tersangka LS juga membantu Y seolah-olah ia mengadopsi bayi tersebut. Perdagangan bayi di Sulawesi Tengah ini juga menguak sindikat jual beli anak yang lebih besar. Badan Reserse Kriminal Polri dan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang membongkar sindikat yang beroperasi antar provinsi tersebut. Dalam penyelidikan, polisi mengungkap bahwa bayi malang asal Palu sempat ditampung di sebuah apartemen yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Ternyata, apartemen itu adalah tempat penampungan anak-anak dan bayi korban penculikan. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan telah memperdagangkan anak bayi sebanyak 16 orang. 16 orang anak bayi dengan rincian 5 bayi laki-laki dan 11 bayi perempuan. Untuk bayi-bayi laki-laki dijual kisaran 13 juta sampai dengan 15 juta dan bayi perempuan di kisaran 15 juta sampai dengan 23 juta. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Ada yang berperan sebagai pemasok atau pencari bayi, ada pula yang berperan sebagai penampung dan penyalur bayi.
Praktek perdagangan orang juga terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Polisi menggerebek rumah kontrakan NU di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Rejang Lebong. Dari hasil penyelidikan, NU diketahui menjajakan anak di bawah umur kepada pria hidung belang. Sebelumnya, polisi membongkar praktek prostitusi dan mendapati anak berusia 16 tahun sedang melayani pelanggan. Tanpa perlawanan, NU digelandang dan ditahan polisi. NU mengaku menjalankan bisnis prostitusi selama 2 tahun terakhir. Uang hasil bisnis haram itu digunakan untuk menghidupi anaknya yang tengah sekolah. Juni 2023, sekitar jam 11.15 waktu Indonesia Barat, tersangka menerima pesanan dari pelanggan untuk menyediakan perempuan di bawah umur sebagai pelayan seksual kepadanya. Pada pukul 19.30, tersangka menghubungi anak korban dan saksi atas nama LT, inisial LT, datang ke rumah kontrakannya untuk melayani pelanggan dan melakukan hubungan seksual. Tersangka sendiri menyediakan tempat dan wanita penghibur. Dalam sekali kencan, pelaku mendapat keuntungan Rp50.000 hingga Rp100.000. Ernawati digelandang polisi atas aksinya menjual seorang pelajar SMP ke pria hidung belang. Aksi warga Tegalsari, Surabaya itu terungkap setelah tim Resese Kriminal Polresta Sidoarjo melakukan patroli cyber. Ernawati yang bekerja sebagai penjaga sebuah penginapan di Sidoarjo itu menawarkan gadis 15 tahun di aplikasi online. Saat beraksi, pelaku memberikan tarif Rp200 hingga Rp400.000 untuk sekali kencan. Melalui micat. Terus juga dia di situ sewa kamar selama 1 bulan atau gimana? Iya, kadang pulang, kadang di situ, kadang datang, nggak bisa langsung start. Pelaku pun mengutip keuntungan sebesar 25% dari harga yang disepakati. Kemudian apabila sudah ada kesepakatan, kemudian nanti akan diinikan di hotel tersebut yang ada di Bungurasi. Kemudian dari hasilnya ini juga beragam antara sesuai dengan kesepakatan harga yang ditentukan, apakah Rp250 sampai dengan Rp400.000. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa sejumlah uang tunai hasil prostitusi online, sebuah ponsel, dan sebungkus kondom.